Apakah lampunya bisa dinyalakan? Terima kasih. Oke, shalom, selamat siang, pagi, saudara semua. Saya percaya saudara dalam keadaan sangat baik, diberkati Tuhan. Tidak terasa sudah bulan Desember. Waktu berjalan sangat cepat dan kita mau renungkan firman Tuhan pagi hari ini dari Kisah Rasul Fatsal yang ke-9 ayat 10 sampai ke-18. Kisah Rasul Fatsal ke-9 ayat 10 sampai 18. Judul khotbah pagi hari ini adalah A Certain Disciple Named Ananias. Bahasa Indonesianya Ananias. Ya. Nah, sebelum kita baca, ada 3 Ananias di Kisah Para Rasul buat saudara yang senang Bible study. Yang pertama di Kisah Rasul pasal 5, Ananias dan Safira yang meninggal karena berdusta terhadap Roh Kudus. Kemudian di Kisah Rasul 23 ada imam besar Ananias yang suruh orang di sampingnya Rasul Paulus menampar Rasul Paulus waktu Rasul Paulus bersaksi di depan Sanhedrin, mahkamah agama di Yerusalem. Tapi saya mau cerita tentang Ananias yang baik di Fatsal ke-9, yaitu seorang murid Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan dan membaptis Rasul Paulus. Nah, kalau saya baca Kisah Rasul 9, itu tentang kisah pertobatan Rasul Paulus, dulu namanya Saulus. Ya, dan di ayat yang pertama sampai ayat ke-9 cerita bagaimana Paulus bersama dengan rombongan sedang dalam perjalanan ke Damsyik atau Damaskus hari ini di Syria. Untuk menangkapi orang-orang Kristen pengikut-pengikut Tuhan Yesus untuk dibawa ke Yerusalem untuk diadili, masuk penjara dan dihukum mati seperti Stefanus di Kisah Rasul Fatsal yang ke-5. Sekarang kita buka sama-sama ayat 10 dan kita baca bersama-sama. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Nah, tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Kalau hari-hari ini diadakan survei di gereja, siapa tokoh Alkitab yang saudara ingin ketemu pertama kali setelah saudara tiba di surga? Tentunya setelah ketemu Tuhan Yesus. Kira-kira siapa? Banyak orang akan tulis kalau di survei ya, aku pengen ketemu Rasul Paulus, aku pengen ketemu Musa, Elia, Raja Daud, Abraham, Elia, Elisa, Rasul Petrus dan segala macam. Yang tokoh besar-besar di Alkitab. And most likely gak akan ada yang tulis, saya pengen ketemu Ananias. Kenapa? Dia kurang terkenal. Dia bukan salah satu big name tokoh besar seperti yang tadi saya sebut. Alkitab hanya sebut dia adalah seorang murid. Not a big name, not a big personality, not a famous person. Istilah modernnya gini, he doesn't have a big personal brand. Ada orang yang namanya itu kalau disebut semua orang langsung tahu. That's a personal brand. Dia nggak punya itu. Tapi Alkitab mencatat, he is one of the disciples of
the Lord. Kebanyakan orang Kristen gak ingat nama Ananias. Di perjanjian lama namanya cuma dicatat di beberapa ayat saja yang tadi kita baca. Tetapi Ananias adalah murid Tuhan yang melakukan kehendak dan perintah Tuhan pada masa hidupnya. Ananias was a God's man doing God's task in God's timing. Seperti Daud, orang yang berkenan pada Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Reflection hari ini. Mungkin hanya sedikit orang yang dipanggil dan diberi tugas ministry yang besar dan skala besar. Seperti Rasul Paulus dan tadi tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca. Tetapi semua orang Kristen, kita semua, saudara dan saya, dipanggil Tuhan jadi murid seperti Ananias. Meskipun manusia pada umumnya suka tertarik dengan orang-orang ternama. Senang deket-deket dengan pembesar, pejabat, penguasa. Deket-deket dengan bilioner supaya kecipratan. Deket-deket dengan orang terkenal. Ternyata Tuhan justru totally opposite. Dia gak cari orang-orang hebat, orang-orang ternama untuk jadi muridnya. Kalau saudara lihat 12 muridnya, orang-orang biasa. Uneducated, very ordinary people. Bahkan orang-orang yang dianggap hina. Tax collector, nelayan, ya, nggak attracted, resumenya tidak impresif sama sekali, backgroundnya tidak, mungkin kalau job interview nggak lulus gitu ya, dipanggil aja nggak, dilirik aja nggak CV-nya gitu. Tetapi justru yang gitu-gitu tuh Tuhan itu malah tertarik. Dan Tuhan itu adalah the great transformation expert. Dia ahli mentransformasi orang yang biasa-biasa menjadi orang yang super extraordinary buat kerajaan Tuhan. Karena itu tidak heran apa yang Rasul Paulus tulis di 1 Korintus 1 ayat 28-29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah, justru yang opposite. Untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian juga dengan kita semua. Kebanyakan kita adalah orang-orang biasa. Kita bukan orang yang terkenal. Kalau disebut nama kita, orang luar nggak tahu. Ya di BIC mungkin tahu ya. Tapi kalau di luar orang nggak tahu. We are not a big name. Saudara achievementnya biasa-biasa aja. Kayak saya gitu, biasa-biasa aja. Ya. Namun Tuhan mencari murid-murid yang taat dan mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan rencana dan kehendaknya yang ilahi. Nah, di ayat ke-10 di NKJV, terjemahan NKJV dibuka dengan kata ini. There was a certain disciple in Damascus named Ananias. Apa artinya menjadi murid Tuhan Yesus, disciple? Apa sih artinya discipleship menurut Tuhan Yesus? Bukan menurut kita ya. Tuhan Yesus bilang apa? Ini yang dia katakan, katanya kepada mereka. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi menurut Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak bisa jadi murid Tuhan kecuali kalau kita mau berkata tidak pada dosa, kecuali kalau kita mau berkata tidak pada keinginan kita untuk hidup buat diri kita sendiri, kecuali kalau kita mau belajar pikul salib dan ikut Tuhan Yesus, not my will but your will be done in my life. And that is the essence of discipleship. Kita semua dipanggil jadi murid, bukan jadi fans, penggemar Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah cari fans, Tuhan Yesus tidak pernah attracted dengan fans. Waktu Tuhan Yesus bikin mujizat KKR besar, ramai sekali orang datang. The crowd comes, penggemar, cari Tuhan Yesus kayak tukang sulap, bikin mujizat banyak. Ya, tetapi the same crowd yang datang dan menikmati mujizat Tuhan Yesus
belum tentu murid, belum tentu lahir baru. The same crowd yang datang ke KKR-nya Tuhan Yesus, nonton dan menikmati berkat yang dia bisa bikin. The same crowd juga bisa berteriak, salibkan dia, dan salibkan dia. Karena itu Tuhan Yesus tidak pernah attracted dengan crowd. Dia selalu cari murid. Bahkan pada waktu dia datang ke dunia ini, 80% waktunya dia invest untuk murid-muridnya. 12 murid, 70 murid, 120 murid. Sisanya yang 20% baru dia invest di pelayanan publik. Tidak heran fokus daripada amanat agung, Great Commission dari Tuhan Yesus. Fokusnya adalah discipleship. Crowd and fans come and go, no commitment. Tetapi murid-murid Tuhan Yesuslah yang akan meneruskan pelayanan dan misinya Tuhan Yesus sampai hari ini. Reflection buat kita, saudara dan saya, murid Tuhan Yesus atau hanya fans Tuhan Yesus, kagum sama Tuhan Yesus, but don't commit your life for Him. Nah, saya ajak kita lihat beberapa karakteristik dari true disciple lewat kisah Ananias ini. Yang pertama, a true disciple hear the Lord's voice. Murid Tuhan itu mendengar suara Tuhan. True disciples itu peka dengar suara Tuhan Yesus. Ananias dengar suara Tuhan, terbuka dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ananias ngerti ini suara Tuhan. Telinga rohaninya peka dengar suara Tuhan dan suara Roh Kudus. Memang Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara. Gak harus dengan penglihatan. Bisa pakai cara apa saja untuk berbicara kepada kita. Termasuk pakai mulut keledai untuk kasih tahu Nabi Bileam yang bandel. Nah memang mungkin saudara tanya, aku tidak pernah dapat penglihatan, saya tidak dapat spektakuler, saya nggak bisa dengar suara audible-nya Tuhan Yesus. Apakah Tuhan masih berbicara sampai hari ini? Yes, God has spoken and God is still speaking until today. Terutama lewat firman Tuhan. Tahu dari mana? Karena Alkitab yang bilang di kitab Ibrani pasal 1 sampai ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, hari-hari ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Perhatikan baik-baik ayat ini. Two era, two audience or recipients, and two agents atau perantara. Era yang pertama, long time ago, perjanjian lama, masa ribuan tahun yang lalu. Dan this last day, hari-hari ini, two recipients kepada nenek moyang kita. Orang-orang Israel zamannya Abraham, raja-raja Israel pada zamannya Raja Daud, segala macam. Our fathers, forefathers, and dia bicara resipien kedua adalah kita. He has spoken to us, saudara dan saya, bukan orang lain. Us, kita, murid-muridnya. Yang ketiga, dua agent. Dulu di perjanjian lama lewat nabi-nabi. Sekarang lewat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia di Wahyu 19 ayat 13 dikatakan, Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Siapa? Tuhan Yesus. Dan namanya ialah the Word of God. Firman Allah. Bahkan Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman Tuhan ini, Alkitab yang kita baca, bukan tulisan mati. Tetapi firman Tuhan ini is living and active or powerful. Hidup dan kuat bahasa Indonesianya. Jadi Tuhan Yesus adalah firman Allah
Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan ayat 14 firman itu telah menjelma menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang hidup dan dia terus berbicara kepada kita sampai hari ini. He really does speak to us through the Bible. Dan itulah juga dikatakan di 1 Samuel 3 ayat 21. For the Lord revealed himself to Samuel at Shiloh by the word of the Lord. Kalau saudara masih meragukan, can I hear the word of God? Can I hear the voice of God? Apakah Tuhan masih berbicara sama kita hari ini? Yes, He has spoken and He still speak to us today through the living and active word of God. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, setiap kali kita baca firman Tuhan, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita memuji menyembah Tuhan, He still speak today. Dan waktu kita dengarkan suara Tuhan lewat Alkitab, kita yakin, kita bisa yakin 100%, 200%, 1000% kalau ada, bahwa kita nggak salah dengar. Kalau yang di luar Alkitab bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Alkitab kita yakin nggak kerungu-kerungunan, katanya orang Jawa. Bisa salah, bisa benar. Ini pasti benar suara Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah telinga rohani saudara peka untuk dengar suara dan tuntunan Tuhan? Apakah saudara masih bisa dengar suara Tuhan berbicara setiap kali kita dengar firman Tuhan? Atau waktu kita saat teduh, waktu kita baca firman Tuhan, pada waktu kita renungkan firman Tuhan, apakah hati kita peka akan suara dan tuntunan Roh Kudus yang berbicara dengan lembut dalam hati kita? Tidak heran Tuhan Yesus bilang di Lukas 8 ayat 18, take care atau take heed how you hear. Setelah dia cerita tentang perumpamaan penabur, perhatikanlah cara kamu mendengar. Why? Karena ada orang mendengar tetapi tidak ngerti. Because you hear but you don't understand. You see it but you don't see. Karena itu dia minta take care how you hear. Dia ingin telinga rohani kita selalu in tune dengan suara Roh Kudus yang berbicara pada kita lewat firman Tuhan. Dan ini ciri khas seorang murid Tuhan yang dengar suara Roh Kudus. Suara Tuhan Yesus berbicara lewat Roh Kudus dan Alkitab setiap kali kita berdoa dan baca dan renungkan dan dengar firman Tuhan. Saya nggak pernah dengar suara Tuhan audible. Saya nggak pernah dengar dia panggil nama saya audible. Seperti papa mama saya panggil atau anak saya Becky panggil saya atau Linda panggil saya. Tapi saya sering dengar suara Tuhan. Waktu saya lagi renungkan firman Tuhan, waktu saya lagi nyetir, saya lagi dengarkan khotbah, waktu saya lagi dengarkan lagu pujian, saya dengar suara Tuhan sedang berbicara. The question is, do you hear? Do we take heed how we hear? Are we in tune with God's voice? Dia masih berbicara. Kita yang frekuensinya mesti di-tune kayak radio. Supaya tune-nya frekuensi ke surga bisa dengar. Yang kedua, true disciples respond to God's voice. Ananias jawab waktu dipanggil. Dia bilang, here I am Lord. Ini aku Tuhan. Yes Lord. Ananias bukan saja punya telinga rohani yang peka akan suara Tuhan. Dia juga punya hati yang responsif. Waktu Tuhan panggil namanya Ananias, dia langsung jawab, yes Lord. Dia tahu siapa yang panggil namanya. Dia tahu siapa yang sedang berbicara kepada dia. That's Lord, itu Tuhan, bukan orang lain. Dia tahu, dia langsung jawab, yes Lord. Orang Indo itu kalau balas WA sama balas SMS agak beda sama orang Aussie. Do you know that? Saya kalau SMS sama orang Aussie atau teman kerja gitu ya, bukan orang Indo, jawabnya biasanya gimana? No worries mate, sure.
welcome gitu ya. Tapi kalau orang Indo, habis di ngomong WA, balasnya gini, siap kok, tanda seru. Hebat, itu Alkitabiah itu. Kayak dipanggil Tuhan, siap kok, siap Tuhan. Anytime Tuhan suruh aku, siap. Ada satu attitude yang Imam Eli ajarkan kepada the young Samuel. Waktu dia masih belajar dengar suara Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli. Ya, ada satu cerita yang menarik di 1 Samuel 3 ayat 10. Kan sudah tahu cerita sekolah minggu ya. Malam-malam si Samuel lagi tidur. Terus dipanggil Samuel, Samuel gitu ya. Dia bangun, dengar suara. Dia dia pergi ke kamarnya. Ini panggilnya Om Eli atau Opa Eli, saya nggak tahu. Sebut aja Opa gitu ya. Opa, panggil saya. Enggak. Ngimpi yang mau bobok lagi. Tidur lagi, dia dipanggil. Samuel, Samuel. Ya, datang lagi. Sorry Opa, bangunin ya, maaf. Opa panggil saya. Enggak. Ngimpi kamu, tidur lagi. Sampai 3 kali gitu. Samuelnya enggak, Opa Elinya enggak ngeh. Sampai 1 kali yang ketiga dia ngeh dia. Ini pasti Tuhan yang manggil ini. Nah, terus ini satu attitude yang bagus nih. Kita bisa belajar sama-sama. Dia bilang gini, Samuel, nanti kalau kamu dengar lagi Tuhan panggil kamu, ngomong gini ya. Speak Lord, for your servant hears. Kalau kita datang ke gereja, kalau kita mau baca Alkitab, this is the right attitude to have. Speak Lord, for your servant is ready to hear your voice. Saudara mau dengar suara Tuhan? Kalau mau, punya attitude yang kayak gini. Speak Lord, I'm ready. I hear you. My heart is ready. I won't get distracted. I will listen carefully what you want to say to me. Yang berikutnya, true disciples have an obedient heart, punya hati yang taat. Ananias punya hati yang taat, bahkan dia punya hati yang taat pada Tuhan sebelum dikasih perintah yang jelas oleh Tuhan. Kenapa ini penting? Karena banyak orang Kristen yang dengar suara Tuhan, bisa dengar, telinganya peka sih, dengar suara Tuhan. Waktu dengar firman Tuhan diberitakan atau waktu dia lagi baca Alkitab, lagi berdoa, dia dengar. Tapi nggak taat, diignore, dicuekin. Karena itu Tuhan Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tuhan Yesus bilang begini, kenapa kamu panggil aku Tuhan, Tuhan? Lord, Sir, Tuan, Master, Bos. Tapi kamu tidak lakukan apa yang aku suruh kamu lakukan. Kalau aku benar-benar Tuhan dan Master dalam hidupmu, kamu seharusnya mentaati perintahku. Kalau kamu cuekin aku, then I'm not your Lord. Dan Ananias punya hati yang taat. And then setelah dia bilang, yes Lord, siap Tuhan. Datanglah perintah Tuhan yang precise. Kamu sekarang pergi ke jalan yang bernama jalan lurus. Saya dengar masih ada jalannya. Di Damaskus, di Syria. Nah, tapi mungkin saudara dan saya nggak bisa tur ke sana ya. Karena lagi war zone. Dan bilang gini, carilah di rumah Yudas. Ada alamatnya, persis alamatnya. Kayak saudara dikasih alamat. Di jalan unit 3 nomor 6. Pick up your Belmont Avenue. Misalnya. Di Point Cook misalnya kalau ada ya. Dia very clear gitu. Cari rumahnya, rumahnya yang punya rumah dikasih tahu juga sama Tuhan. Namanya Yudas. Di situ ada dari Tarsus namanya Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam menumpangkan tangan atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Kenapa Paulus buta? Ini karena dia lagi jalan ke Damaskus siang hari.
tiba-tiba ada cahaya yang lebih terang dari matahari. Dia sampai jatuh, Paulus jatuh karena lihat sinar yang lebih terang dari sinarnya matahari, lalu matanya buta dan didengar suara. Saul, Saul, why you persecuted me? Kenapa kamu menganiaya aku? Ya. Dia belum kenal Tuhan Yesus. Saulus orang yang sangat rohani, rajin sekali beribadah, very agamawi, tapi tidak kenal Tuhan Yesus. Hari itu dia kenal Tuhan Yesus. Dan saya senang dengan balik ke Ananias. Saya senang dengan cerita ini. Karena saya bisa relate sama responsnya Ananias. Reaksinya mirip kayak kita. Kayak saudara saya. Begitu Tuhan bilang, ya, kamu cari di situ ketemu sama Saulus yang dari Tarsus. Begitu dengar nama Saulus langsung deng. What? Who? No way. Saulus? No way. Are you sure, Lord? Protes langsung Ananias. Tuhan, ini gak salah. Aku gak salah dengar. Saulus, ini aku udah dengar ini orang ini. Orang ini jahat sekali. Dia datang nih mau nangkep saya. Aku ini mau dibunuh, mau ditangkap, mau dieksekusi. Sekarang aku suruh nemuin, lebih baik aku bersembunyi saja. Nah, kalau saudara baca di Fatsal sebelumnya, itu sebelum dia jadi Rasul Paulus namanya Saulus, itu dia yang supervise eksekusi hukuman mati Stefanus di Rajam Batu. Saya bacain dikit ya. Kisah 75758. Waktu Stefanus di Rajam Batu. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia, Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dengan batu. Nah ini, dan saksi-saksi. Saksi-saksi apa? Itu saksi-saksi dusta di pengadilan Stefanus. Meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Di Fatsal ke-8 ayat 1-3 dikatakan, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Melarikan diri dari Yerusalem, takut ditangkap dan dibunuh seperti Stefanus. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kalau saudara baca ayat 1 pasal 9 itu dikatakan Paulus dalam perjalanan ke Damsyik hatinya penuh dengan ambisi, kepingin bunuh, tangkapi orang-orang Kristen. Premeditated murder. Ananias dengar Paulus lagi dalam perjalanan ke situ. Dia takut. Ini kalau ketemu ketahuan. Kalau saudara waktu hidup zaman itu, kalau digedor pintu rumah saudara, dibuka di depan si Saulus, matilah kita. Istilahnya gitu, skakmat udah lemes. Ananias tahu. Waktu dia dengar gitu dia protes. Kenapa Tuhan? Saya bisa bayangin dua feeling ya. Nomor satu fear, takut. Lah kalau ini jebakan bagaimana? Dia pura-pura bertobat gimana? Pura-pura ngaku biar ketangkep gitu loh. Pura-pura ngaku bertobat. Kalau ini tipuan bagaimana? Aku bisa mati dong. Kedua, mungkin ada resentment. Orang kayak gitu kok diselamatin. Biarin aja masuk neraka. Pilih yang lebih baik dong. Gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah kita
buat refleksi ya. Kita sering enggan untuk melakukan perintah Tuhan yang enggak sesuai dengan keinginan hati dan mood kita. Yang bertolak belakang dengan cara pandang kita. Kalau Tuhan suruh kita lakukan yang ini, it's okay lah. Yang ini okay Tuhan. Tapi kalau yang itu aku nggak mau. It doesn't make sense. I don't like it. Kita protes sama kayak Ananias. Saya bisa relate sama dia. Mungkin saya kayak dia juga. Most likely. Tapi Tuhan tuh so gracious loh. Dia ngerti masih dalam proses pertumbuhan rohani. Dia responi protesnya. Nggak dihardik si Ananias. Tapi firman Tuhan kepadanya. Pergi. Kamu pergi. Ini orang spesial. Aku sudah pilih dia untuk memberitakan namaku kepada 3 audiens. Bangsa-bangsa lain, the Gentiles. Raja-raja, the kings. Dan the Jews, orang-orang Israel. Nah, itu benar digenapi di Kisah Para Rasul. Dia ketemu raja-raja. Raja Agrippa, Raja Herodes, termasuk ke Caesar, Rome. Karena dia naik banding ke pengadilan di Rome. Dipakai Tuhan luar biasa. Reflection hari ini, setelah kita tahu Tuhan tuh sabar, meresponi keluh kesah kita, keengganan kita. Apakah kita mau belajar untuk taat meskipun kita belum sepenuhnya ngerti perintah Tuhan. Atau kita ignore suara Tuhan. Ananias kan gak bisa lihat kayak kita sekarang, kan udah tahu akhirnya kayak apa. Betapa luar biasanya Tuhan pakai Rasul Paulus. Waktu dia disuruh sama Tuhan doain Saulus, dia belum bisa lihat itu. Hasilnya kayak apa. Meskipun gak dicatat di Alkitab, saya yakin setelah dia dikasih assurance sama Tuhan, dia decide di hatinya. Oke, Tuhan, I'll do it. I don't understand, I'll do it. No more questions. Gak ada tambahan pertanyaan. Kita sering kayak gitu juga ya. Nunda. Ntar deh Tuhan, ntar. Kalau aku sudah gak takut lagi, kalau aku udah lebih berani, kalau aku udah feel comfortable, kalau aku udah gak jengkel lagi, nanti baru saya lakukan. Sekarang Tuhan sabar ya, tunggu. I'm not ready to do it. Tapi kita belajar gak? Kalau Tuhan suruh, siap Tuhan. Aku gak ngerti, you help me Lord. Yang terakhir, true disciples trust and obey God's command. Ananias taat, dia perintahnya sukar, dia gak ngerti. Tapi ini, I trust you Lord, although I don't fully understand. I just trust you, and I'll do it. Dia lakukan benar. Mungkin sambil deg-degan, ketok pintu, ini rumahnya Yudas. Ya betul. Apa betul ada Saulus di dalam? Ya betul ada. Deg-degan mau ketemu Saulus face to face. Yang mau bunuh dia dan mau tangkap dia. Apa yang Ananias waktu ketemu Saulus dia panggil gini. Brother Saul. Brother Saul. You are my brother. Hatinya udah bersih. Udah gak takut lagi. Gak jengkel lagi. You are my brother. I love you. Brother in Christ. Tuain, tumpangi tangan. Paulus matanya bisa lihat lagi. Dan Paulus dibaptis. Kira-kira siapa yang baptis dia? Gak ditulis sih di Alkitab. Tapi saya yakin, ya Ananias yang baptis Rasul Paulus. What a privilege. Saya ingin tutup dengan beberapa aplikasi ya. Mari kita fokus jadi murid Tuhan seperti Ananias yang punya telinga rohani yang peka mendengar suara Tuhan.
waktu Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Yang punya hati yang taat pada firman Tuhan dan perintah Tuhan. Meskipun kita nggak mengerti. Yang belajar taat, trust and obey kepada Tuhan. Yang hidupnya dipersembahkan untuk melayani Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Tuhan Yesus ingin menjadikan kita kawan sekerjanya. Karena murid-muridnya yang akan meneruskan misi dan pelayanan Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga. Saint Augustine pernah berkata dalam khotbahnya, tanpa Yesus aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi tanpa aku Tuhan Yesus tidak ingin melakukan apa-apa. Karena dia mau menjadikan kita partner dan rekan kerjanya. Mother Teresa pernah berkata, Yesus tidak punya kaki selain kaki kita. Yesus tidak punya tangan selain tangan kita. Karena itu marilah kita menjadi kaki dan tangan Kristus yang membawa berita Injil kepada orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan. Menceritakan tentang Yesus, memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Itu bukan hal yang opsional yang kita bisa tolak. Tapi suatu tugas yang wajib kita lakukan semua sebagai murid-murid Tuhan. Karena itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus yang diberikan hanya kepada murid-murid, bukan kepada crowd. Sebelum dia naik ke surga. Supaya kita menjadikan semua bangsa murid-muridnya Tuhan Yesus. Karena Jesus is for everyone. And because harvest is now. Tuaian sudah menguning, pekerja sedikit. Mari kita berdoa, minta Tuhan kirimkan pekerja. Termasuk berdoa, here Lord, here I am Lord, send me. Saya berdoa gak ada yang bilang, here I am Lord, send him Lord. Here I am Lord. Pakai aku sebagai murid seperti Ananias. Dalam suatu survei Kristen di Indonesia, ada satu insight menarik dari majority of the answer ketika ditanya begini. Kenapa kamu jadi orang Kristen dan kenapa kamu datang ke gereja? Ternyata jawabannya simple loh. Kebanyakan jawabnya gini, karena saya diajak temen. Oh, jadi penginjilan yang efektif ternyata bukan pergi jauh-jauh ke Uganda, ke Ethiopia, ke Somalia, enggak. Tapi melalui pertemanan. Cerita tentang Tuhan Yesus kepada keluarga dan teman-teman dekat kita. Ajak teman-teman kita datang ke KUL. Ajak teman-teman kita datang ke gereja. Mungkin saudara gak bisa khotbah, saudara gak bisa cerita kayak seorang guru Alkitab atau ahli Taurat. Tapi saudara bisa jadi Andreas yang jadi connector. Setiap kali ada orang mau cari Tuhan Yesus atau setiap orang dia kepingin ada orang kenal Tuhan Yesus. Dia jadi connector, dia yang bawa saudaranya Petrus. Yuk ketemu Tuhan Yesus, kamu belum ketemu dia kan? He's so amazing. Diajak ketemu dia. Itu kalau di Indonesia namanya pelayanannya Andreas itu pelayanan ajak-ajak ya. Ngajakin teman, ajakin ke gereja, ngajakin ke KUL supaya mereka dengar firman Tuhan. Suatu kali ada KKR yang dilayani oleh Mordecai Ham. Mantan seorang petinju. KKR ini diadakan di kota Charlotte di North Carolina di US. Ketika ibadah sudah mulai, penuh sesak, ada 2 remaja datang ke ibadah ini. Dan mereka bingung, penuh sekali ya, nggak ada tempat duduk. Jadi celengak-celunguk, kayaknya penuh. Terus senggol-senggolan, kita pulang aja yuk. Untung ada satu usher. Begitu lihat 2 remaja ini mau pulang, langsung datengin. Wait. Jangan pulang dulu, tak cariin tempat duduk ya. Dia putar-putar, gedungnya lumayan gede. Akhirnya dapet pojok tengah. Ya, yang orang gak mau biasanya ya. Terus dicariin, terus dia bilang, ke situ saya temani, suruh duduk di situ. Ya. Dan puji Tuhan, pada waktu altar call, 2 remaja ini maju ke depan dan memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan.
Dan salah satu dari dua remaja itu kemudian dipakai Tuhan luar biasa. Jadi penginjil yang sangat efektif dan sangat luar biasa. Jutaan orang dengar khotbahnya. Saudara tahu siapa dia? Namanya Billy Graham. Dia jadi pendetanya presiden-presiden Amerika. Pada waktu dia masih hidup, dianggap pendetanya presiden, mendoakan presiden. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Hidupnya jadi berkat luar biasa. Nggak ada yang pernah duga. Dia hampir aja pulang dari KKR karena tempatnya penuh. Untung ada Asyir yang melakukan tugasnya sebagai murid Tuhan dengan setia. Saudara tahu pelayanan Asyir, pelayanan yang sederhana? Asyir itu cuma carikan tempat duduk supaya dua remaja itu bisa dengar Injil. And the rest is history. Tuhan sanggup lakukan mujizat dari pelayanan kita yang sederhana. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau tanya, siapa nama Asyir yang carikan kursi buat Billy Graham supaya dia bisa duduk dan ikut KKR itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu namanya? Nama Asyirnya? Tahu nggak siapa? Saya juga nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu namanya. Namanya nggak penting. Tapi yang jelas Tuhan Yesus tahu nama Asyir ini. Tuhan Yesus kenal nama murid ini yang jadi Asyir setia dipakai Tuhan. Dalam proses penyelamatan Billy Graham seperti Ananias dipakai Tuhan dalam proses keselamatan buat Rasul Paulus. Dan saya yakin Tuhan Yesus akan bilang sama dia di surga, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Firman Tuhan pagi hari ini bukan panggil saudara untuk jadi orang besar atau jadi pengkhotbah terkenal. But a call to be a disciple of Jesus. Seperti Ananias yang taat dan mau dipakai Tuhan untuk melakukan rencana dan kehendaknya membawa keselamatan buat banyak orang di dunia ini. Mari kita dengarkan panggilan Tuhan hari ini jadi seorang murid. A certain disciple called, saya panggil, pinjam nama saudara ya. A certain disciple, namanya mungkin siapa? Iwan, Andi, John, Raymond, Daniel, Rebecca, Shirley, Evelyn, Bambang, siapa saja. Yang tinggal di kota Melbourne. A certain disciple in Melbourne, Sydney, di Jakarta, di Jogja, di Semarang, di Bandung, di Medan, di Manado, di Ambon. A certain disciple's name, your name, tinggal di mana, dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Yang selalu dengar firman Tuhan, siap lakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Apa saja yang Tuhan suruh lakukan dalam hidup kita. And that's a discipleship, a certain disciples in Damascus called Ananias. Siapa yang mau jadi murid Tuhan dan dipakai Tuhan, jadi alat Tuhan seperti Ananias. Yang mau kita bangkit berdiri sama-sama, haleluya. Saya mau ajak saudara nyanyikan satu lagu ini. Saudara ikuti saya kalau saudara belum tahu lagunya. Kau Allah yang mulia datang ke dunia untuk tebus dosaku. Kau Allah yang kuasa ciptakan semesta dengan kekuatan firman-Mu. Kau Allah yang setia tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Kau Yesus Kristus Tuhan tak pernah berubah. Katakan oh kasih-Mu, oh kasih-Mu, kuasa-Mu
anugerah-Mu, anugerah-Mu. Lembutkan hatiku, ku serahkan hidup untuk menyembah-Mu hari ini dan selamanya. Katakan, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang mulia, datang ke dunia untuk tebus dosaku. Kau Allah yang kuasa, ciptakan semesta dengan kekuatan firman-Mu. Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Kau Yesus Kristus Tuhan, tak pernah berubah. Katakan, oh kasih-Mu, oh kasih-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu, lembutkan hatiku, ku serahkan hidup untuk menyembah-Mu hari ini dan selamanya. Oh kasih-Mu, oh kasih-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu, lembutkan hatiku, ku serahkan hidup untuk menyembah-Mu hari ini dan selamanya. Ku serahkan hidup untuk menyembah-Mu hari ini dan selamanya. Ku serahkan hidup untuk menyembah-Mu hari ini dan selamanya. Saja kita angkat tangan kita sama-sama sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, terima kasih, haleluya. Syaralarabaya rabaya she, kiralarabaya ralarama shane. Terima kasih Tuhan, terima
Terima kasih Tuhan Yesus. We worship you God. Haleluya. Pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Syaralarabaya rabaya shande. Haleluya. Kuramaya syaralarabaya rabaya rabaya rabaya. Ku serahkan hidup untuk menyembahmu hari ini dan selamanya. Menterikan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Kau sudah jadikan kami murid-murid-Mu. Roh Kudus, Kau yang bekerja dalam hidup kami. Memampukan kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami bisa peka dengar suara-Mu yang masih berbicara sampai hari ini. Dan kami boleh berikan hidup kami Tuhan sungguh-sungguh jadi murid-Mu. Apapun profesi kami Tuhan, di dalam Kau tempatkan kami di dunia kerja. Tapi kami tahu Tuhan, kami semua adalah murid-murid-Mu Tuhan yang siap melakukan kehendak-Mu pada zaman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang bersuka cita terima firman Tuhan. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.